kita akan sedikit membahas seputar alat yang digunakan ketika menstruasi. Sebagian besar wanita di Indonesia saat menstruasi pasti lebih familiar dengan pembalut. Padahal masih ada loh alat lainnya selain pembalut, yaitu menstrual cup, tampon, dan pembalut kain. Apa teman-teman pernah dengar? Pasti sudah ada ya, bahkan mungkin sudah ada yang menggunakannya. Pada dasarnya, keempat alat tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyerap atau menahan darah haid. Hanya saja cara penggunaannya saja yang berbeda. Tapi lebih baik yang mana ya? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, menstrual cup. Menstrual cup adalah produk pengganti pembalut yang berbentuk corong dan terbuat dari karet atau silikon. Berbeda dengan pembalut atau tampon, menstrual cup hanya berfungsi menampung darah menstruasi, bukan menyerapnya. Nah, apa saja sih kelebihan menstrual cup? Yang pertama, tahan lama. Menstrual cup merupakan produk pengganti pembalut yang ramah lingkungan karena dapat digunakan kembali setelah dicuci. Daya tahannya pun cukup lama, yaitu sekitar 6 bulan hingga 10 tahun, tergantung jenis dan cara perawatannya. Yang kedua, berkapasitas besar. Menstrual cup dapat menampung darah hingga sekitar 40 ml. Daya tampung ini lebih besar dibandingkan metode lain. Misalnya, tampon yang hanya dapat menyerap darah sekitar 7 ml. Yang ketiga, tidak menimbulkan bau. Menstrual cup membuat darah haid tidak terpapar udara, sehingga kamu tidak perlu takut dengan bau darah haid, yang mungkin akan muncul saat menggunakan pembalut atau tampon. Yang keempat, menjaga pH dan bakteri baik di vagina. Menstrual cup tidak mengganggu keseimbangan pH dan bakteri di vagina karena hanya menampung darah. Hal ini berbeda dengan penggunaan tampon yang dapat menyerap darah haid juga cairan di vagina, sehingga akan mengganggu pH dan bakteri baik di vagina. Yang kelima, lebih aman. Menstrual cup hanya menampung darah dan tidak menyerapnya. Hal ini akan menurunkan resiko terjadinya infeksi bakteri. Selain itu, produk ini juga lebih tidak beresiko menyebabkan lecet atau ruam, yang terkadang muncul saat menggunakan pembalut. Meski begitu, menstrual cup juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah, yang pertama, sulit digunakan. Proses memasukkan dan mengeluarkan menstrual cup bisa jadi sulit dan tidak nyaman, terutama saat pemakaian pertama atau pada wanita yang belum pernah berhubungan intim. Yang kedua, lebih berantakan. Proses mencabut menstrual cup bisa membuat darah haid terciprat atau tercecer, bila tidak dilakukan dengan hati-hati. Yang ketiga, perlu menemukan ukuran yang cocok. Menstrual cup tersedia dalam berbagai ukuran, sehingga kamu mungkin perlu mencoba beberapa ukuran terlebih dahulu sebelum menemukan yang paling cocok. Yang keempat, kemungkinan menimbulkan alergi. Beberapa jenis menstrual cup terbuat dari latex, sehingga orang yang alergi terhadap bahan ini perlu berhati-hati dan lebih teliti saat membeli produk. Jika kamu memiliki alergi terhadap latex, pilihlah menstrual cup yang terbuat dari silikon. Yang kelima, butuh perawatan ekstra. Menstrual cup harus selalu dicuci bersih setelah digunakan. Selain itu, menstrual cup juga perlu disterilisasi atau direbus di air mendidih setiap bulan. Tanpa perawatan yang telaten, penggunaan menstrual cup ini justru akan meningkatkan resiko terjadinya sejumlah gangguan kesehatan, seperti iritasi dan infeksi pada vagina. Berikut ini adalah langkah-langkah menggunakan menstrual cup. Posisikan diri kamu dengan cara duduk, jongkok, atau salah satu kaki diangkat ke atas. Intinya buat senyaman mungkin. Lalu, lumasi bibir corong menstrual cup dengan air atau pelumas berbahan air agar lebih mudah dimasukkan. Kemudian, pegang ujung cangkir menstruasi ini, lalu lipat seperti berbentuk huruf U. Kemudian, masukkan corong ini ke dalam vagina secara perlahan. Setelah dimasukkan, corong otomatis akan terbuka kembali dan terlepas pada posisinya, yaitu beberapa sentimeter di dalam saluran leher rahimmu. Lalu, masukkan kembali jarimu sedikit ke dalam vagina dan putar bagian bawah corong untuk memasang segel kedap udara, sehingga darah menstruasi tidak bocor. Pastikan kehigienisan dan kebersihan saat memakainya ya, seperti cuci tangan dan tentunya menstrual cup sudah dalam keadaan steril. Bila menstrual cup terpasang dengan benar, kamu seharusnya tidak akan merasa ada benda mengganjal atau tidak nyaman. Kamu dapat beraktivitas dengan bebas, termasuk berolahraga, tanpa takut alat ini terlepas atau jatuh keluar. Jangan membiarkan darah benar-benar penuh lebih dari 12 jam ya. Usahakan ganti dan cucilah cup jika dirasa sudah lembab dan tidak nyaman. Nah, bila sampai saat memakai alat ini kamu merasa tidak nyaman atau mengalami keluhan lain, segera hentikan pemakaian dan konsultasikan dengan bidan atau dokter. Selanjutnya, tampon. Beberapa dari teman-teman mungkin sudah mendengar tentang tampon. Penggunaan tampon sedikit sama dengan menstrual cup, yaitu dimasukkan ke dalam vagina.
Bedanya adalah tampon menggunakan bantalan kapas yang dapat menyerap darah haid. Pemasangan tampon cukup sulit bagi orang yang belum terbiasa. Nah, cara penggunaannya adalah posisikan diri kamu dengan cara jongkok atau salah satu kaki diangkat ke atas. Dan pastikan kamu rileks ya. Selanjutnya, buka bibir vagina atau labia kamu dengan salah satu tangan, sementara tangan sebelahnya lagi memegang tampon. Posisikan ujung benang tampon di posisi bawah. Dorong tampon ke lubang vagina, jangan lupa pastikan ujung benang tampon berada dalam posisinya, yaitu menggantung di luar vagina. Ganti tampon minimal 3-4 jam setelah pemakaian ya, atau jika sudah merasa tidak nyaman. Selanjutnya, pembalut kain. Pembalut kain ini hampir sama dengan pembalut pada umumnya, hanya saja pembalut kain ini bisa dicuci dan digunakan lagi. Cara penggunaan pembalut ini pun sama dengan pembalut biasanya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat akan memakai pembalut kain. Pastikan pembalut kain dibersihkan secara higienis agar tidak terkontaminasi dari bakteri. Dan seringlah mengganti pembalut setiap 3 atau 4 jam sekali ya, atau memang sudah merasa penuh dan tidak nyaman. Pada dasarnya, ketika kita menggunakan salah satu dari keempat tersebut, yang perlu diperhatikan adalah kebersihannya. Karena jika tidak, banyak hal yang akan bisa terjadi, diantaranya yaitu infeksi. Infeksi bisa terjadi ketika kita tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Infeksi juga sering terjadi pada pengguna menstrual cup dan pembalut kain, karena tidak membersihkan dengan benar sehingga masih adanya kuman yang bisa menyebabkan infeksi. Selanjutnya ada iritasi. Iritasi bisa terjadi ketika kita menggunakan menstrual cup tidak menggunakan pelumas atau mungkin salah menggunakan ukuran menstrual cup sehingga tidak pas. Ada juga yang disebut TSS atau Toxic Shock Syndrome. Hal ini disebabkan oleh bakteri tertentu, salah satunya Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. TSS ini bisa terjadi ketika kita terlalu lama menggunakan menstrual cup, tampon, atau pembalut. Akan tetapi, tampon lebih besar kemungkinannya karena bakteri yang ada secara alami di vagina akan tumbuh berlebihan di dalam tampon yang sudah menyerap darah. Gejala TSS biasanya muntah, demam tinggi, diare, nyeri otot, sakit tenggorokan, pusing, pingsan, dan ruam-ruam. Sebaiknya langsung periksakan diri ke bidan atau ke dokter ya. Jadi, mana yang lebih baik? Kembali lagi ke kebutuhan kita masing-masing dan gunakan yang menurut kita nyaman. Karena pada intinya semuanya memiliki fungsi yang sama. Yang harus diperhatikan adalah kebersihannya. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.